Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa, sudah suci lagi sentiasa, sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum-kaum menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Ahadi al-Kahfi akhir. التوابين ويحب المتطهرين. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله. السلام عليك يا سيدنا محمد كريم الله. السلام عليك يا سيدنا محمد أهل الله. السلام عليك يا سيدنا محمد شريعة الله. السلام عليك يا سيدنا محمد طارقات الله. السلام عليك يا سيدنا محمد حقيقة الله. السلام عليك يا سيدنا محمد معرفة الله. السلام عليك يا سيدنا محمد كلام الله. السلام عليك يا سيدنا محمد شهادة الله. السلام عليك يا سيدنا محمد رعيب الله. السلام عليك يا سيدنا محمد إنا لله. السلام عليك يا سيدنا محمد إليه راجعون. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, wabil khusus wilayah pengajian Kalimantan Baiman yang dipengetuai oleh Haji Syarwani, dan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh alim ulama, cedrik, pandai, pemuka masyarakat, aparatur penegak hukum, baik wilayah ataupun yang sedang diadakan pengajian rutin, khususnya bertepatan di Banjarmaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepada tetamu undangan, alhamdulillah besar hati menyambut tetamu undangan, sudi kiranya meringankan langkahnya bersilaturahmi kepada kami ya yang datang mengaji di Banjarbaru untuk wilayah Kalimantan Baiman. Tanpa memperpanjang mukadimah, dan sebelumnya sudah pun berkenalan, sudah pun ini saya harus pakai masker atau bagaimana ya? Susah saya bercakap. Boleh ya? Biar nampak wajah.
Beginilah kalau kita mentaati protokol kesehatan. Dipakai susah bercakap, tak dipakai dikenakan protokol kesehatan. Kalau 5 menit tahan saya, Pak. Kalau 1 jam di situ nanti kelihatan, wah ini yang bercakap lain, yang difoto lain. Di sini jelas ya. Jadi pengajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, bukan kajian makrifat. Jadi kalau tuan-tuan undangan sudi kiranya datang melihat atau ke channel resmi Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, ada pun di YouTube, bukan mengajarkan, bukan mengaji, bukan menyampaikan ilmu makrifat. Nama yayasannya Nur Mutiara Ma'rifatullah. Nur bahasa Arab cahaya, mutiara yang adanya di dasar laut. Jadi mutiara yang bercahaya, yang di dalam laut yang paling dalam. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Nama yayasannya. Jadi tuan-tuan semua, sudilah kiranya bertanya ataupun tabayun sebelum melepaskan, sebagaimana yang terjadi di kota Medan. Sudah sesat menyesatkan, salah menyalahkan. Yang mereka dari MUI setempat tidak pernah menyelidiki, tidak pernah mau bertanya, tidak pernah mau mengikuti, sudah menyatakan sesat. Jadi Nur Mutiara Ma'rifatullah nama dari yayasan yang kami diami. Sebagaimana sekarang sudah keluar aktenya atau SK daripada Kementerian Kemkumham. Nah, jadi saya yang membawa pengajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Jadi bukan pengajian makrifat, bukan kajian hakikat, dan bukan pula kajian tarekat. Dengar ya Bapak-bapak ya, saya menyampaikan kajian risalah bab kesucian, ya. Nur Mutiara Ma'rifatullah atau Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, saya sebagai pembinanya tidak mengajarkan bab ilmu tarekat, tidak mengajarkan bab ilmu hakikat, dan tidak pula mengajarkan kajian ma'rifatullah. Ada SK-nya, ada SK daripada Kementerian Kemkumham, dan ada akte visi dan misinya. Jadi kalau bapak-bapak mau melihatnya atau mau membacanya, kami bersedia mengkopi akte daripada pendirian Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah dan bersedia memberikan kepada seluruh pemuka, baik dari MUI setempat, pemuka masyarakat, dan kepada seluruh sesiapa saja yang mau mengenal apa visi dan misi daripada Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Sekali lagi saya sampaikan ya, tidak mengajarkan bab ilmu tarekat, tidak mengajarkan bab ilmu hakikat, dan tidak mengajarkan bab ilmu ma'rifat. Jadi tadi saya mendengarkan bahwasanya nanti ada dialog. Ada dialog ya. Nah, karena saya sudah menyampaikan, kami atau saya tidak mengajarkan bab ilmu tarekat. Jadi kalau nanti dialognya, pertanyaannya,
masuk di wilayah tarekat, saya tidak mau menjawabnya karena saya bukan ahli tarekat. Sudah ya Pak? Sudah dengar ya? Dan nanti kalau ada soalannya atau pertanyaannya, dialognya menuju ilmu atau bab ilmu hakikat, saya tidak menerimanya karena saya bukan ahli hakikat. Saya tidak mengajarkan bab ilmu hakikat. Jadi kalau bengkel sepeda motor dikasih mobil, tidak mau ya Pak? Bengkel motor dibawakan mobil, tidak boleh ya. Yang terakhir, apabila nanti dialognya ke arah bab ilmu makrifat, saya tidak mau menjawab. Yang ketiga, yang berapa? Keempat, saya tidak mengajarkan bab hadis atau ilmu hadis. Jadi saya jangan ditanya hal ehwal atau hal keadaan hadis ya, sebab saya bukan guru hadis. Yang kelima, saya bukan guru tilawah, bukan ahli tafsir, tidak mengajarkan membaca Al-Quran, dan bukan hafiz. Jadi jangan ditanya masalah Al-Quran ke saya Pak. Minta maaf, sebab saya bukan guru mengajarkan bab Al-Quran berikut tafsirnya. Jadi bapak-bapak tanyakan ke saya yang saya bawa. Begitu juga bapak, kalau bapak ahli di bidang Al-Quran, saya tanya Injil bisa jawab enggak? Bagaimana? Jangan tanya yang bukan ahlinya. Seperti di Medan kemarin, yang ditanyakannya ayat, yang ditanyakannya Al-Quran, yang tidak ketemu. Bab ilmu syariat tidak akan pernah berjumpa dengan bab tarekat. Tidak mau jumpa itu, tidak mau akur. Dari zaman Fir'aun naik Gojek sampai Fir'aun mati tenggelam di laut, itu tidak pernah ketemu Pak. Gontok-gontokan terus. Jangan lagi syariat versus tarekat. Syariat kepada syariat gaduh sekarang. Syariat, bab ilmu syariat, ketemu ilmu bab syariat, sekarang gaduh gonjang ganjing, tapi bukan di Banjarmasin. Lalu di mana? Saya lihatnya di YouTube. Lihatnya di mana? Di berita, di televisi. Salah menyalahkan, sesat menyesatkan, akhirnya yang satu masuk penjara, yang satu mati dibunuh. Dibunuhnya di mana? Kalau tak dibunuh, mati bunuh diri, matinya di penjara. Berujung ditangkap, diproses, masuk penjara. Yang banyak sekarang ujaran kebencian, menyalah-nyalahkan lambang-lambang negara, menghina, mencaci maki presiden, menyalah-nyalahkan pemerintah. Katanya ilmunya setinggi langit, caci mencaci sesama Islam, ulama menyalahkan ulama, ustadz menyalahkan ustadz. Ini Pak sekarang yang terjadi. Dia sendiri saja yang paling benar dan merasa benar sendiri. Sesiapa yang merasa benar itu sudah salah. Terlebih lagi merasa benar sendiri. Sesiapa saja, kau ulama, ustadz sekalipun, guru sekalipun, apabila sudah merasa benar sendiri dan orang lain tidak mau mengikuti dan tidak sama dengan dirinya, menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya, memaksakan orang lain harus sama dengan pengajiannya, merasa benar sendiri. Ketika engkau mengaku kau yang paling benar dan merasa benar sendiri, ini sudah salah sendiri. Inilah timbulnya
bibit-bibit radikalisme, terorisme, akhirnya menghina seluruh umat yang tidak menyerupai, yang tidak mengikuti kajian dirinya atau paham dirinya. Dikarenakan paham yang salah paham. Dikarenakan salah paham dan paham yang salah, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri, orang lain semua salah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Yang baru masuk Islam, berdakwah, menyampaikan bab ilmu Islam, menyalah-nyalahkan agama yang diyakininya terlebih dahulu. Ianya dulunya bukan Islam. Masuk Islam setelah diterima di dalam agama Islam, disalah-salahkannya, dikejinya, dibukanya, masa dia beragama sebelum Islam. Akhirnya Pak, berhadapan dengan hukum. Bagaimana agama yang kamu yakini dulu, setelah kamu tinggalkan, disalah-salahkan. Yang salah itu jangan lagi disalahkan. Yang salah itu diperbaiki. Apabila kau berjumpa dengan yang salah, jangan lagi disalahkan. Berilah bimbingan yang baik dan bukan dengan cara yang salah. Memperbaiki yang salah bukan dengan cara yang salah. Memperbaiki yang salah itu dengan cara yang baik dan benar, mengikut apa yang sudah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh suri tauladan umat Islam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tunjukkan dulu, zahirkan terlebih dahulu yang kamu seorang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang banyak terjadi. Menyalahkan yang salah itu sudah salah. Membenarkan yang salah itu juga salah. Menegakkan yang salah terlebih salah. Menutup-nutupi yang salah, menyalahkan yang benar menjadi salah, ini juga salah. Mana yang benar? Perbaiki yang salah, bimbing yang salah dengan cara yang baik dan benar. Menyalahkan yang salah, menjelaskan yang benar, memberitahu yang benar dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang radikal, bukan dengan cara membabi buta. Azas tabayyun, azas menyelidiki, mengetahui, mempelajari, sehingga mendapatkan hak yang mutlak untuk memutuskan, menentukan yang salah. Mana yang harus dipersalahkan? Menyalahi syariat Rasulullah, menyalahi tarekat Rasulullah, menyalahi hakikat Rasulullah, menyalahi ma'rifatullah, menyalahi hukum yang sudah ditetapkan Islam, istijmah ulama yang sudah ditetapkan ulama, menyalahi apa yang sudah ditetapkan Al-Quran yang hak sudah dilanggarnya, maka itu dengan haknya menentukan yang salah itu dengan cara siddiq, dengan cara amanah, dengan cara tabligh, lagi fatonah. Bagaimana menentukan salah sementara yang menentukan salah itu salah, yang salah tidak tahu yang benar? Bagaimana mau menyalahkan yang salah yang dirinya sendiri tidak paham yang benar?
Engkau menyatakan seseorang itu salah, yang kau sendiri salah. Memperbaiki, merubah, membimbing yang salah harus dengan orang yang benar. Membenarkan yang benar itu harus dengan orang yang benar. Bagaimana seorang yang sakit mau mengobati orang sakit? Bagaimana orang yang bodoh mau mengajarkan orang bodoh menjadi pintar? Dirinya sendiri bodoh. Akhirnya saling bodoh membodohkan. Orang pintar boleh membodohkan orang bodoh. Orang bodoh boleh membodohkan orang pintar. Orang pintar tidak akan membodohkan sesama yang pintar karena sama-sama pintar. Orang bodoh tidak boleh saling membodohkan karena sama-sama bodoh. Orang Islam tidak boleh menyesatkan sesama Islam. Orang Islam tidak boleh menyalahkan kepada yang bukan Islam. Yang bukan Islam tidak boleh menyalahkan Islam. Terlebih lagi Islam sesama Islam. Adapun yang sesat, yang pertama, tidak pernah bersyahadat menyalahi hukum Islam. Yang kedua, tidak pernah menegakkan Islam karena ianya tidak pernah menegakkan solat. Maka runtuhlah tiang agama atau tiang di dalam ia bersyahadat. Yang ketiga, tidak pernah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka ianya sudah menyalahi daripada rukun Islam. Yang keempat, dia tidak pernah menunaikan zakat haknya sebagai seorang Islam. Yang kelima, melaksanakan menunaikan ibadah haji apabila sudah berkemampuan. Adapun melanggar norma-norma itu, adapun ianya tidak lagi melaksanakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka ia belum Islam. Ini kategori yang sesat, terlebih lagi menyalahi syariat atau akidah Islam. Satu perbandingan di dalam kajian risalah ilmu bab kesucian, menunaikan syahadat atau bersyahadat, melafazkan, mengucapkan saksi bahwasanya diri zat yang maha suci Allahu Rabb, bahwasanya Allah maha suci, sesiapa yang mengaku Islam mestilah suci. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Rabb wa Muhammadun Nabi wal Qur'an imam. Mu'min mu'minat ikhwani. Rabbah kiblat. Mu'min mu'minat ikhwan. Al-Islami dini. Muhammadun Nabi. Al-Quran kitab. Ka'bah kiblati. Mu'min mu'minat ikhwan. Siapa yang tidak tegak rukun Islam kepadanya, sesiapa yang tidak tegak rukun imannya, maka sudah mendekati kesesatan. Nah, adapun apa yang diketahui, apa yang dilihat, isi daripada risalah bab kesucian. Sedikit gambaran penjelasan rahasia ilmu bab kesucian. Segala sesuatu bab ilmu, segala sesuatu tindakan, segala sesuatu ucapan, segala sesuatu yang diperbuat dimulai dari bab bersih, maka dipanggil ilmu bab kesucian. Berkata kau bermula dengan yang bersih, melihat kau bermula dengan yang bersih, mendengar kau bermula dengan yang bersih, hati kau bermula dengan yang bersih. Syariat yang bersih, tarekat yang bersih,
hakikat yang bersih, makrifat yang bersih. Tidak ada satu bab ilmu yang tidak dimulai dari bersih dan suci. Tidak ada. Rasulullah membawa risalah kesucian. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang kotor. Karena siddiq, amanah, tabligh, fotona. Rasulullah tidak pernah menyalah-nyalahkan agama yang lain. Rasulullah tidak pernah menyesat-nyesatkan selain Islam. Rasulullah tidak pernah menghukum orang yang salah, tapi memperbaiki yang salah dengan cara yang benar. Sebagaimana sifat daripada Rasulullah, seorang yang fatonah, bijaksana. Oleh kerana itu, di sini saya menjelaskan, memperkenalkan ilmu bab kesucian. Segala tindak tanduk, segala rangkaian hidup dan kehidupan mesti bersih dan suci. Apapun itu, syahadat dimulai bersih dan suci, solat dimulai bersih dan suci, puasa membersihkan, mensucikan diri, zakat membersihkan, mensucikan harta dan diri, ibadah haji memulakan bersih dan suci sehingga sampai ke tanah suci. Ini fondasi daripada risalah bab kesucian. Tidak mengajarkan bab suci, tidak memaksakan bab kesucian kepada yang bukan ahli daripada keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Tidak mengajak, tidak membawa, tidak memanggil, tidak merayu untuk masuk di risalah bab suci. Tidak pernah Nur Mutiara Ma'rifatullah memaksakan paham kepada yang bukan daripada ahli ataupun jamaah Nur Mutiara Ma'rifatullah. Adapun tuan-tuan melihat yang hadir di sini tidak diminta, tidak dipanggil, tidak diundang, tidak dirayu-rayu, tidak diajak untuk masuk kajian bab kesucian. Tidak pernah ada. Bagaimana mereka mengenal risalah bab suci ini? Di channel Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, ada di channel YouTube. Mereka melihat dan mau mempelajari apa sebenarnya risalah bab suci ini. Menunaikan, melaksanakan zakat, infak, wakaf, sedekah, bila beribadah haji, bukan menurut tempat-tempat lainnya. Nah, adapun solat di dalam risalah bab kesucian, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat. Adapun rukun Islam sebagaimana tuntunan risalah daripada yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah kepada Tuhan, kita berdialog, boleh kita bertanya jawab seputaran risalah bab kesucian, ayat atau tafsir Al-Quran, atau bab tarekat, atau bab hakikat, atau bab makrifat sekalipun. Saya tidak akan menjawab karena bukan ahlinya. Saya bengkel motor, Pak. Bapak jangan bawa sepeda, jangan bawa mobil, terlebih lagi pesawat terbang. Nah, kalau begitu saya menanya Bapak dulu. Bapak ahlinya apa? Kalau Bapak ahli Al-Quran, saya boleh tanya Bapak tentang Taurat. Saya nggak tanya Injil, Pak. Banyak orang yang mempelajari Injil. Saya tanya Bapak tentang Taurat. Bapak justru tidak akan mau ya. Jadi perkenalan ini, sosialisasi ini kepada siapa saja yang mau muzakarah, yang mau bertanya, kami siap menjawabnya, menjelaskannya, terutama hal syariat Islam, akidah Islam, hukum Islam. Dan Bapak jangan bertanya yang Bapak sudah tahu. Kalau Bapak menanya sholat, itu buruk sekali, Pak. Karena itu
dasar-dasar daripada syariat Islam. Kalau Bapak menanyakan syahadat, itu buruk sekali, Pak. Karena Bapak sudah tahu syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Bapak menanyakan bab puasa, itu Bapak sudah tahu. Menanyakan bab zakat, itu Bapak sudah tahu. Itu pura-pura bertanya. Kalau Bapak menanyakan bab haji, itu Bapak sudah tahu. Kalau Bapak menanyakan hukum, silahkan buka Al-Quran. Saya bukan ahli hukum Islam, bukan ahli sembahyang, tapi mau belajar sembahyang. Bukan ahli syariat, tapi mau belajar syariat. Bukan guru mengajarkan tarekat, bukan guru mengajarkan hakikat, bukan guru mengajarkan syariat, bukan ahli di bidang hukum Islam. Jadi Bapak jangan tanya hukum. Saya mengajarkan bab kesucian. Jadi kalau Bapak bertanya tentang hukum syariat, saya tidak mau jawab. Kalau Bapak menanyakan tentang Al-Quran, saya tidak mau jawab. Kalau Bapak menanyakan tegaknya hukum Islam, Bapak sendiri sebenarnya sudah tahu. Tolong tanya saya, apa itu bab kesucian? Yang juga bagian daripada Sahibul Bait yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram wal Guru Ahmad bin Allah Aminullah dari Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan tidak salah dalam pemilihan. Dan juga Sahibul Bait semuanya dari keluarga besar Nur Mutiara Mafifatullah Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Hajari atau yang mewakili Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz kiram, yang kami muliakan para tokoh masyarakat, lebih khusus Ketua RT, yang terhormat unsur pemerintah Kota Banjarbaru dari tingkat kelurahan, kecamatan, atau yang mewakili hadirin hadirat yang berhadir di tempat ini. Yang hormat, mungkin ada yang tidak tersebutkan, kemudian mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah dan kehendaknya kita bisa berhadir bersama di tempat ini. Salam serta salam semoga tercurah keridhaan dengan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kegiatan kita pada malam hari ini sampai kepada hampir penghujungnya. Kegiatan kita adalah pertama tentu silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita panjang umur, murah rezeki, sehat badan, dapat iman. Kemudian juga sudah disosialisasi dan kita memasuki bab terakhir, yaitu bab dialog tanya jawab. Jadi kita berharap bahwa sebelumnya kami informasikan bahwa kegiatan baru ini adalah pintu masuk untuk Kalimantan Selatan. Kegiatan ini tidak saja dilaksanakan di sini, tapi banyak tempat di Banjarbaru kami laksanakan seperti ini. Tidak lain adalah punya tanggung jawab bersama untuk memelihara ketenangan, ketentraman, serta keamanan masyarakat dan umat kita. Tidak ada yang lainnya. Jadi kami berharap bahwa ini tidak menimbulkan tanda tanya, tapi niat itu adalah seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliau dan terkait batasan-batasan apa yang ingin ditanyakan kepada beliau. Tapi sebagai mukadimah saja kami dari Kementerian Agama bahwa setiap
kajian atau majelis taklim di wilayah Kota Banjarbaru, dan ini merupakan kebijakan yang bersifat umum dari Kementerian Agama untuk melindungi umat bahwa didaftarkan majelis taklim tersebut, kemudian siapa ketua majelis taklim, kemudian siapa yang mengisi materi di majelis taklim tersebut, walaupun beliau tidak berjurusan mengisi dalam kesimpulan beliau sampai kegiatan dakwahnya ke luar dari Indonesia. Tapi mungkin selain beliau ada yang mewakili untuk mengisi. Itu yang seperti itu, termasuk di antaranya yang harus itu adalah dasar kajiannya. Ini tidak lain niatnya dari sama-sama kita menjaga umat kita. Jadi ini kajian apa? Kalau ada di bagian ini kajian tasawuf, kemudian mereka menyampaikan tentang kemudian ini. Jadi kita tahu. Jika kita koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang memakai undang sempat menyampaikan, dan termasuk juga berhadir di tempat ini. Nah, jadi Majelis Ulama yang kemudian mengkaji, pun tidak apa-apa, nanti saja. Jadi pada intinya kita tidak membatasi kegiatan keagamaan, kita mendorong supaya masyarakat kita ini sehat rohani terlebih dahulu dengan banyak majelis taklim, baru kemudian jasmaninya mengikut. Nah, jadi tetapi juga kami punya kewajiban untuk menjaga bahwa umat ini berada di batas-batas yang kita anggap aman, tidak kemudian menimbulkan kita permusuhan dan lain sebagainya, pada akhirnya adalah menimbulkan kerawanan di lingkungan masyarakat. Dan nanti itu yang kemudian kita kaji. Jadi setiap kali ada majelis taklim yang dibuka, mengajukan permohonan izinnya, ada nomor registrasinya, lalu kemudian di situ akan diminta nanti apa kegiatannya, apakah bersedia nanti, kadang-kadang ada yang hadir silaturahmi di sana, siapa gurunya, apa kemudian hukuman, pegangannya. Tapi tidak mungkin dari kajian itu tidak ada buku sama sekali, kemudian dibicara saja. Karena kalau kita banyak bicara mungkin banyak salahnya daripada benar. Nah, kayak ini sebagai penerima saja yang kami sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, baik untuk dialog ini, kami mungkin kita coba sedikit. Kita mulai dari 3 orang. Silakan. Ini 1, ada lagi yang 2, silakan yang 2, yang 3. Ini berbeda saja Pak. Pertanyaannya mungkin bersifat umum, tapi bisa jadi ada yang tidak dijawab oleh beliau dan ada yang beliau berkenan menjawabnya, tadi sudah disampaikan. Nah, jadi tapi bebas saja. Terus pertanyaannya tentang apa saja? Boleh. Mau tanya juga nanti pastinya boleh nggak kami mengelola? Misalnya boleh juga ditanyakan. Silakan. Sangat jadi boleh. Ini pertanyaan sangat boleh. Ya. Sangat. Silakan ditanyakan. Kebetulan di sini ada ketua Yayasan Nurul Mutiara Ma'rifatullah Kalimantan Baiman. Baik, ada 2. Saya 2 juga. Kalau bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in 'ala al-amri wal-'adl. Wa ta'ala Qur'an. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Man sakata 'anil haqqi fahuwa syai'un al-akhras." Terima kasih dengan kita mendapat waktu nama kita yaitu adalah Ustaz Muhammad Syekh Ansari, dan kita kenal dengan Sahibul Baik ini, dan kita punya pengajian dan jaga diri sekitar 20 tahun. 20 tahun dan tanyakan kepada Sahibul Baik. Untuk 20 tahun pengajian di Rasulullah. Pengajian kita di antaranya angkat sholat, juga akhir 3 tahun. Ada pengajian di Kapolres Kabupaten Bandar, ada pengajian di Kapolres Pak. Yang 2-3 kita menjalankan di masyarakat.
ini kita bisa bersilaturahmi. Untuk mengikat waktu, sebagaimana yang dikatakan oleh tapi tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada kita semua, kita kepada kebenaran saja. Rasulullah tidak bisa ngomong kepada yang buruk. Dibimbing Rasulullah itu dengan wahyu. Kalau ngomongan tanpa wahyu, bermasalah. Diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Ilmu Rasulullah itu diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Maknanya makanan itu ilmu. Kita punya guru Syukri, guru Mahmud, guru Sekumpul, dan guru-guru yang lainnya. Guru Sekumpul punya guru Syekh Sarwana Abdullah, Syekh Sarwana Abdullah punya guru Syekh Ali, Syekh Ali punya guru Syekh Ibn As-Sukari, Syekh Ibn As-Sukari punya guru Syekh Al-Qur'an Al-Bakani, Syekh Al-Qur'an Al-Bakani punya guru Syekh Syahbudi, Syekh Syahbudi punya guru Syekh Al-Asyad Al-Qur'an Al-Kalimantan Selatan. Tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, semua juga berkembang kaya. Semuanya kita termasuk juga berkembang kaya juga. Nah, lalu semua proses al-Jadid punya guru sesama al-Madin punya guru semua fotografi, semua fotografi punya guru Ali Al-Jadidi, Ali Al-Jadidi punya guru Syekh Nabil Al-Baiti, Syekh Nabil Al-Baiti punya guru Syekh Al-Asyuti, Syekh Al-Asyuti punya guru Syekh Jalil Al-Mahali, Syekh Jalil Al-Mahali punya guru sampai kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali punya guru Abu Bakar Al-Juwaini, Abu Bakar Al-Juwaini sampai kepada Imam Ahmad Hamdani, Imam Ahmad Hamdani punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki, Imam Maliki punya guru kepada Imam Hanafi, itu umum. Imam Syafi'i punya guru Imam Syafi'i, Imam Guru saya semua itu, Pak. Itu guru saya semua itu. Rasulullah punya guru sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mataran keimanan. Nah, apabila kita punya mataran keimanan seperti itu, bukan maaf. Kalau hanya sekedar berkata-kata semua orang bisa. Tapi kita harus membuktikan referensi. Karena kita hidup di Kalimantan Selatan, bukan di daerah Sulawesi Kalimantan. Khususnya kita asli orang Amerika. Semua pengajar diteliti dulu kita punya apa. Harus diteliti. Orangnya siapa? Karena saya tidak bisa ngomong Al-Quran walaupun saya hafal Al-Quran. Kita hafal Al-Quran. Nah, karena kan sudah ditutup dengan tidak ngomong tentang Al-Quran. Gimana? Tidak bisa ngomong lagi kita. Nah, baru berkali kita. Ada di YouTube, dari kita tanya kepada kita. YouTube dari channel Nur Mutiara Mahfudullah. Di situ mengatakan dia akan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimat bersaksi itu bahasa Indonesia. Jangan memahami agama dengan bahasa Indonesia. Memahami bahasa ini beragama itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh orang ngomong agama tanpa bahasa Arab. Kan Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tidak boleh. Kenapa Allah seperti ini? Kita mampunya kita silakan koreksi ya, kita boleh koreksi. Kalau mengerti bahasa Al-Quran, kalau mengerti bahasa Arab, kita akan masuk nanti pada hadis Nabi. Mantas Al-Quran bila minta ya tahu ma'ada benar. Siapa yang memahami Al-Quran pada akalnya, dia sudah booking neraka. Ini yang boleh kita bersama. Wa'atad wa'ala yang utami dan kalau kamu ambil nama siapa yang mendustakan hadis itu kata Rasulullah, dia pun tidak berkeliatan. Saya ngomong berdasarkan Al-Quran, saya ngomong berdasarkan hadis, bukan ngomong. Nah, ini ada. Ketika Bapak Guru mengatakan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Mensaksikan siapa? Berikutnya ada. Jadi kita simpan. Bersaksi bersiapa? Kenapa orang itu pakai bahasa Indonesia? Kalian asyhadu dengan bahasa Arab maknanya atawakkalu wa aqrabu. Aku meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pun maknanya kalimat saksi-saksi itu. Kenapa kalimat saksi itu benar? Dalam bahasa Arab itu maaf ya, dalam bahasa Arab namanya. Mungkin ini tahu juga. Ada ilmu nama syarat dalam mantik Arab usul hati.
Kalau kita berhadapan dengan orang yang sama memahami Al-Quran, kita tahu, karena kita membidainya. Orang yang sama memahami hadis, kita tahu, karena kita membidainya. Minta maaf, ini mungkin ya, bukan yang dibilang orang pesantren. Karena kita ada dari apa kita memahami agama tidak boleh, harus mengerti bahasa Arab. Karena Rasulullah orang Arab diturunkan pada bahasa Arab, tidak Al-Quran. Itu sudah pendapat Allah. Oleh sebab itu, bagaimana pendapat Bapak tentang masalah aku bersaksi siapa yang menyaksikan? Kenapa memahami dua kalimat syahadat pakai bahasa Indonesia? Kita harus kembali pada referensi asal, yaitu bahasa Arab. Asyhadu maknanya ada yang tahu. Aku yakini dia bisa dimaknai terletak yang lebar tentang bahasa. Aku bersaksi dan menyaksikan siapa? Nanti bingung pemahamannya. Itu bisa dari sekitar kita silakan dijawab. Ya, kedua, Satu dulu Pak. Satu. Iya. Yang satu aja belum terjawab. oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Belajar kepada Syekh Ahmad Al-Banjari di tahun 1952 di Madinah. Dan saya murid yang pertama sekali tahun 1979 yang sanadnya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamullah wajhah. Syekh Ahmad Al-Banjari terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya syariat Rasulullah, tarekatnya tarekat Rasulullah, hakikatnya hakikat Rasulullah. Saya murid yang pertama tahun 79. Saya orangnya Pak, termasuk dengan Syekh Subakir di Hadramaut. Dan saya bukan cerita mati, bukan cerita bohong, bukan cerita asal-asalan, bukan seorang yang penipu atau pendusta. Saya Ahmad minallah, Muhammad aminallah. Dan saya pernah belajar kepada Syekh Samsuri Al-Majid yang asalnya daripada Berabai, pindah ke Pontianak atau di Mempawah. Beliau kembali ke rahmatullah tahun 2006 yang bermakam di kota Dumai, Riau, bersama-sama di Madinatul Munawwarah. Jadi Tuan sampaikan tadi itu sudah terlebih dahulu saya mempelajari, yaitu syahadat tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat diri, sebagaimana yang diajarkan Syekh Ahmad Al-Banjari di kota Madinatul Munawwarah. Dan terakhir saya jumpa dengan guru sekumpul, Guru Jai, di Singapura, waktu itu cuci darah. Dan tahun ini tidak dilaksanakan haulnya, dikarenakan mengingat menimbang sebegitu berjuta-jutanya kaum yang membesarkan beliau atau ulama karismatik, termasuk saya yang sangat-sangat menjunjung tinggi daripada apa yang diajarkan beliau. Dan tidak satu pun apa yang disampaikan beliau itu tertolak oleh diri saya dan semua ahli-ahli Nur Mutiara Ma'rifatullah. Jadi pertanyaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah itu disyariat. La ilaha illallah, tiada illah, tiada kecuali, tiada sesembahan, tiada yakin kecuali Allah yang patut disembah, tiada lain yang boleh disembah, hanya Allah. Yang diciptakan tidak boleh disembah, yang bukan Allah jangan kau sembah, yang mirip Allah jangan kau sembah. Apapun sesembahan, sesuatu tidak patut disembah. Ini ditarekat. La ilaha illallah. La, tiada.
ilaha, yang ada, yang berbentuk, yang berwujud, bukan Tuhan. Yang melihat bukan Tuhan, karena yang melihat bukan hanya Tuhan. Melihatnya Allah, bukan melihatnya makhluk. Melihat Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Melihatnya Allah bukan dengan mata sebagaimana makhluk melihat. Mendengarnya Allah maha mendengar, bukan sebagaimana makhluk. Mengetahui Allah bukan sebagai manusia, bukan sebagai makhluk. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tapi Allah bukan maha segalanya. Allah bukan maha segalanya. Karena Allah bukan syaitan. Karena Allah dikatakan maha segalanya, berarti termasuk tidak boleh seperti itu. Allah maha suci, Allah maha besar, Allah maha melihat, sebagaimana Asmaul Husna 99 hak Allah. Jangan melampaui daripada Asmaul Husna sebagaimana yang di Al-Quran. Akan tetapi banyak yang mengatakan Allah maha segalanya, berarti Allah maha menipu, Allah maha menghancurkan, Allah maha menghakimi. Kenapa? Allah tidak menghakimi yang tidak salah. Allah tidak menghancurkan yang tidak mau dihancurkan. Allah tidak mau mematikan yang tidak mau atau yang tidak minta dimatikan. Allah tidak memiskinkan yang tidak minta dimiskinkan. Allah tidak memberi yang bodoh yang tidak minta. Seberapa kau meminta, maka Allah memberikan. Allah kasih dan sayang, Allah pengasih dan sayang. Maka sesiapa menghendaki kasih dan sayang Allah, maka ikutilah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Laksanakan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kalau dikatakan Allah maha segala-galanya, maka gugurlah Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah bukan sesuatu, karena maha segala-galanya boleh menyebabkan kesyirikan. Maha segala-galanya tidak tertunduk kepada Asmaul Husna. Tidak perlu ada Asmaul Husna kalau dikatakan Allah maha segala langit dan bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi dan di antara. Allah mengetahui segala-gala yang salah, segala-gala yang benar. Allah mengetahui yang hak, yang batil, dan yang di antara. Allah mengetahui yang haram, yang halal, dan di antara. Tapi jangan sekali-sekali dikatakan Allah maha segala-galanya, tapi tidak mengetahui apa yang sudah ditetapkan di Al-Quran, 99 Asmaul Husna. Karena dikatakan segala-galanya itu tidak berazas, tidak beradab kepada Allah. Karena yang mengenal Allah itu 99 Asmaul Husna, tidak lebih daripada itu. Adapun maha segala-galanya mencakupi langit dan bumi, ilal tasyrik wal maghrib, dari utara ke selatan. Allah mengetahui yang kamu jelaskan, yang kamu zahirkan, yang kamu sembunyikan. Maha segala-galanya. Maksud Allah mengetahui yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Lalu bagaimana dikatakan faman tuwallu fasawwa wajhullah? Maaf kalau saya tidak paham, tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan maksudkan. Karena Quran, fa in tawallau. Tunggu dulu Ustaz, saya kan tadi sudah bilang
Saya tadi kan sudah bilang, yang saya baca itu tafsirnya. Saya tidak membaca Di Al-Quran, Pak. suratnya. Makanya kalau tadi kan saya sudah bilang, kalau Bapak merasa itu benar atau salah, tolong Bapak tunjukkan yang benar. Tadi kan saya sudah katakan kan, saya bukan ahli membaca Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan kan? Jadi jangan Bapak sanggah dulu. Bapak membaca Al-Quran. Maksud saya, kalau tadi ada saya bilang kan, kalau salah, tolong Bapak tunjukkan yang benar. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi karena kami moderator, kami berusaha Iya. menengahi. Baik, ada sudah penjelasan yang disinggung oleh beliau terkait dengan syahadat dan pertanyaan tentang syahadat. Sudah penjelasan bahwa ini sudah masuk pada bab ilmu kalam. Ini sudah masuk kepada ilmu kalam. Baik. Kita keluar dari uraian ayat tadi, apakah itu yang dimaksud memang ayat Al-Qurannya atau penafsirannya dalam bahasa Arab? Oke, kami maksudnya mungkin masih memberi kesempatan. Ada dari jawaban tadi memang maksudnya ke ilmu kalam. Silakan Ustaz untuk supaya mungkin Ini kan saya belum selesai. Kalau saya sudah selesai, silakan. Tadi Ustadz kasih saya bicara. mungkin Ustaz Ya. sebenarnya supaya Itu nanti dijelaskan. Ya. Kan kalau terlalu malam nanti juga karena Maksud saya Ustaz, kalau saya ini kan pertanyaannya ringkasnya tentang masalah pengertian syahadat tadi. oke, baik. Sadar. Ulun mohon maaf, harus dia seberatan. Ulun terpaksa harus berbicara untuk membersihkan waktu. Ya, karena waktu kita supaya jangan terlalu molor, yang kasihan apalagi yang jauh-jauh, biar jauh banget belum istirahat. Kami berharap tidak terlalu panjang. Kalau mencari-cari kesalahan saya membaca Al-Quran, saya bukan ahli baca Al-Quran. Itu makanya saya katakan, kalau salah, tunjukkan. Pak, makanya saya terima, saya tidak menolak. Nah, itu tadi kan sudah disampaikan. Ya, saya tadi kan sudah menerima. Saya tidak menolak apa yang Ustaz sampaikan. Saya menerima. Saya juga nggak bilang benar, Pak. Saya nggak bilang apa yang saya baca itu benar. Setiap Al-Quran yang dibaca kalau salah wajib ditegur. Tadi saya kan sudah menerima. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa yang Ustaz tanya. Dan saya belum selesai. Nanti setelah saya selesai, Ustaz menjelaskan. Baik, saya tidak akan membaca ayat. Oke, baik. Jadi, nah, sekarang ini mau dijelaskan dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Saya bukan orang Arab, Pak. Posisi kami adalah sebagai moderator yang harus moderat. Ya, saya dipaksa untuk baca Arab. Jadi moderat. Sekarang begini. Murid saya nggak ada yang bangsa Arab. Bahasanya mungkin apa namanya kita berbicara di dialog Pak ya. Iya. Artinya dialog dari dua ini dari dua arah. Saya mohon maaf sekali lagi. Murid saya nggak ada yang orang Arab. Karena ini bentuknya memang tidak dalam bentuk kajian, tapi dalam bentuk dialog. Jadi dialog itu adalah kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Selama pertanyaan itu tidak menanyakan sesuatu yang beliau sudah sampaikan, tidak menjawabnya. Selama pertanyaan itu ada terkait dengan sesuatu yang beliau buka, silakan. Maksudnya seperti itu. Sudah tadi disampaikan di awal. Sekarang pertanyaannya, ada pertanyaan beliau tentang syahadat. Ketika disinggung tentang syahadat dengan pengertian bahasa Arab, dan beliau ingin ditanyakan jawabannya dalam bahasa Arab, ini kan bukan kajian nih. Karena kebetulan beliau juga lama di Madinah dan di Yaman. Kita tetap menjaga ketenangan. Karena yang kita dialog itu bukan masalah menakalan. Tujuannya adalah ini kita bertemu belajar. Intinya ini bicara tentang
umat kita. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Baik, karena ditanyakan seperti itu, Ya. dan kami hakul yakin karena dia juga dari 89 dan juga ada di Madinah dan di Yaman. Benar. Dan itu pertanyaannya itu terkait dengan makna syahadat yang pernah yang kami angkat dari Ya. di YouTube itu dibahas dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, berarti dia ingin bahasanya itu apa namanya bahasanya di dalam bahasa Arab sehingga nyambung tidak dengan yang disampaikan beliau di dalam bahasa Indonesia. Saya memahaminya begitu. Nah, karena itu kami persilakan Ya. kepada ya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, saya lama di Saudi Arabia bukan belajar bahasa Arab. Loh, kok kalian memaksa saya? Tolong. Ketika Loh, kita bicara jangan. Memangnya ke Saudi hanya belajar bahasa Arab? Loh, itu monoton pertanyaannya. Kenapa bapak-bapak menyuruh saya, memaksa saya bahasa Arab? Murid saya tidak ada yang berbangsa Arab. Kok harus dijelaskan dengan bahasa Arab? Saya bukan mengajarkan di Arab. Murid saya tidak ada yang bangsa Arab. Dan mereka tidak ada yang paham dengan bahasa Arab. Kalau bapak-bapak mau menjelaskan dengan bahasa Arab, tanya dengan bangsa Arab. Nah, saya warga negara Indonesia. Pak, orang Indonesia pun bisa bahasa Arab. Tapi saya tidak mempelajari bahasa Arab karena saya bangsa Indonesia. Lah presiden saja nggak bisa bahasa Arab. Ya. Jadi menurut dia bahasa ini kita cukup sebagaimana yang sudah dijelaskan, sebagaimana yang sudah dia sampaikan, sehingga kita masih memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Tetapi silakan dengan jawaban beliau, dengan pertanyaan beliau itu jadi apa namanya penilaian masing-masing. Ya, baik. Kami mohon maaf sekali mohon maaf sekali dengan kondisi yang ada. Kami sekali lagi sebelum kita lanjut, kami mohon kita ini berdialog sebagai orang yang beriman, cinta kedamaian. Karena Islam itu kan damai. Jadi tidak ada istilah emosi dan lain sebagainya. Baik, kami silakan kepada yang kedua. Nanti lanjut yang berikutnya. Jadi yang tadi itu sudah dianggap selesai. Sudah dianggap sudah terjawab. Silakan. Tapi jangan minta bahasa Arab. Karena ini bukan Arab. Ini Banjarmasin, Pak. Presiden saja tidak bisa bahasa Arab.